Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Selamat kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan layakkan kami semua. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Dan biarlah Engkau urapi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga firman sebentar kami dengar menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Sehingga firman yang akan kita belajar ini boleh memberikan dampak, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh rasa sukacita yang daripada Tuhan. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Namun intinya kita akan baca pada ayat yang ketiga dan keempat. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Demikian bunyi firman Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema anugerah. Ya. Menjelang Natal saat ini, tentu di mana-mana tempat pasti sedang mempersiapkan segala sesuatu, baik untuk perayaannya maupun ibadah Natal. Tidak terkecuali kita di Bima ini, ya, kita juga sedang beraktivitas, ya, dalam mempersiapkan untuk kita dapat beribadah, karena kita tidak akan merayakan Natal itu sendiri, tapi ibadah Natal tetap dilaksanakan, ya, sehingga petugas-petugas yang diberikan tanggung jawab untuk itu sedang beraktivitas bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal tidak bisa dipisahkan dengan anugerah. Demikian pula tidak bisa dipisahkan dengan pohon Natal yang dihias sedemikian rupa agar indah kelihatannya dengan aksesoris yang beraneka bentuk, warna, serta lampu kelap-kelipnya. Tidak ketinggalan juga, ya, dalam penampilan orang per orang dengan pakaian barunya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi inti Natal bukan hal itu, ya. Inti Natal, ya, yang sejati adalah Allah memberikan anugerah kepada kita.
Dan ya, anugerah itu adalah karena anugerah itu firman Allah berkata, kita lebih ya dari pemenang. Ya. Ini salah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Allah berfirman karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sehingga kita lebih dari pemenang. Dan oleh anugerah itu pula firman Allah berkata bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah merupakan hadiah terindah, terbaik dan termahal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dilahirkan di kandang Bethlehem yang adalah Immanuel bagi orang yang percaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita dikasihi oleh Kristus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang merupakan anugerah yang besar bagi kita. Dan inti Natal itu sendiri adalah Allah Immanuel. Kita bukan saja dikasihi oleh Yesus, tetapi kita dipersiapkan untuk memerintah bersama Yesus. Inilah anugerah yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya, yang taat, yang setia, dan selalu tekun di dalam Dia. Luar biasa, ya. Anugerah yang besar dari Allah membuat kita tidak boleh takut dan khawatir. Jika kita masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, berarti kita tidak pernah menikmati anugerah Allah yang sebenarnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, kita sudah menerima anugerah Allah yang besar. Oleh sebab itu janganlah menjadi Kristen yang lemah. Tetapi berusahalah sehingga kekristenan kita itu sungguh kuat dan tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Allah membuat pandangan kita tertuju pada sesuatu yang berguna, menuntun kita hidup dalam kodrat ilahi, dan anugerahnya mendorong kita menjadi semakin intim dengan Yesus. Anugerahnya membebaskan kita dari kebutaan dan kepicikan. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Ya, di saat kita menerima anugerah yang besar daripada Allah, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bertindak, kita harus memelihara anugerah Allah dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar anugerah itu memberikan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Anugerah daripada ilmu menopang kita, menuntun kita, membawa kita untuk lebih benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap ingat, anugerah Allah tetap ada dalam kehidupan kita, tetap diberikan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Oleh sebabnya, saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah manfaatkan itu dalam kami belajar mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang sudah kami dengar ini menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini Tuhan kami mau berjalan melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin tuntun kepada kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri,
tapi kami boleh berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Makasih banyak Tuhan Yesus, meteraikan firman dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau saat ini dan selama-lamanya. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya mau katakan selamat Natal bagi kita semua. Salam Narwastu. Amin.